hal yang perlu kita persiapkan. Sebelum kita ke konsistennya, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus berani bermimpi. Karena kan kita nggak mungkin konsisten dulu. Kita harus tentukan dulu plan di awal, baru kita ke konsisten, berani bermimpi. Dengan bermimpi kita mempunyai kekuatan untuk bergerak mewujudkan, dan kita tentunya harus menentukan pemegang impian kita. Ya, jadi tanpa bermimpi ini teman-teman, kita kan harus punya tujuan, harus punya mimpi ya. Kita bebas untuk bermimpi, setinggi apapun mimpi kita bebas. Tapi jangan lupa, mimpi itu bisa jadi kenyataan ketika kita berusaha untuk mewujudkannya. Jadi kita harus punya mimpi duluan teman-teman, dan tentukan siapa pemegang mimpi. Ya, untuk dasar apa kita bermimpi? Siapa orang-orang yang kita harus bahagiakan gitu. Nah, terus kita mempunyai tujuan dan alasan yang kuat. Banyak orang join di salah satu bisnis atau usaha karena melihat tetangga atau teman join di sana, bisnis di sana, terakhirnya kita ikut. Ya kan? Buang jauh-jauh kalimat mengalir begitu saja. Kan banyak orang-orang, ya udahlah, sukses syukur, nggak sukses juga nggak apa-apa, gitu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus mempunyai tujuan. Ibarat kita mau pergi ke salah satu tempat, kita harus tentukan dulu nih, kita mau berlibur kemana, alasan kita mau ke sana itu karena apa, kan gitu teman-teman. Jadi harus tentukan dulu tempatnya, tujuannya, dan kita punya alasan yang kuat untuk sampai di tempat itu. Poin yang ketiga itu berani berjuang untuk mewujudkan. Setiap manusia pasti punya mimpi, tapi tidak semua orang berani mengejar impian tersebut. Tak sedikit orang yang harus melewati perjuangan hebat dan harus rela berkorban. Kekuatan konsisten. Kita masuk ke topik materi. Kekuatan konsisten. Banyak orang beranggapan memulai itu sulit. Kenyataannya ada yang lebih sulit dari itu, dan tepatnya itu adalah konsisten. Seringkali kata konsisten ini menjadi momok yang menakutkan, baik itu pelaku bisnis ataupun usaha ya teman-teman. Jadi untuk join atau memulai usaha itu sangat gampang sebenarnya. Tapi yang susah itu bagaimana kita harus tetap fight, tetap konsisten di usaha atau bisnis yang sudah kita mulai di awal. Kenapa saya bawakan materi ini teman-teman? Karena itu tadi, di 2015 saya join karena saya pada saat itu hanya ingin memiliki uang saja gitu loh. Aku pengen punya uang. Sebenarnya impian saya itu belum saya dapat pada saat saya join. Makanya saya sempat off dan saya sempat berpaling juga ke bisnis lain karena tujuan dan impian saya itu belum saya maksimalkan pada saat itu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kenapa saya membawakan teori ini. Alasan yang sangat simpel, ketika saya memulai join di bisnis MSI, berulang kali hasil yang saya dapatkan adalah sesuatu yang dihadapkan tentang konsistensi saya di bisnis ini. Jadi kalau kita di MSI, kita bisa mereview gitu. Kalau kita misalkan lagi fokus-fokusnya, hasil yang kita dapat pasti sesuai dengan usaha kita. Tapi kalau misalkan kita malas-malasan, gak konsisten, lari ke sana ke sini, kita pasti bisa lihat hasil yang kita dapat itu seperti apa. Nah, ini makanya saya bawakan teori ini karena itu teman-teman, ketika saya konsisten, saya bisa sampai rupanya ternyata di Crown pada 2019. Kenapa nggak dari 2015 itu ya saya konsisten, kan gitu. Nah, kita lihat di sini apa itu konsisten dan seberapa penting figur konsisten ini untuk kesuksesan Anda dan saya di bisnis ini. Konsisten adalah tetap tidak berubah-ubah, atau ada juga pengertian dari referensi lain yang mengatakan bahwa konsisten itu adalah selaras dan juga sesuai. Dari pengertian di atas bahwa kita mengetahui bahwa konsisten itu tetap tidak berubah-ubah,
Jadi kalau kita sudah dari awal memilih untuk join di MSI, kita selesaikan perjuangan yang kita mulai itu, kita selesaikan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Sikap konsisten dapat menjadikan seseorang yang biasa jadi luar biasa. Jika kita berkesempatan, Bapak Ibu, bertanya kepada tokoh-tokoh atau orang-orang sukses di Indonesia ataupun di dunia ini, hal yang pertama sekali yang mereka lakukan itu adalah konsisten. Ya, karena ketika kita mulai ketemu dengan masalah, kita harus berani mengevaluasi, ya, apalagi sih yang kurang, ya kan? Jangan langsung ketemu masalah seperti saya di 2015. Masalahnya adalah saya jauh dari apa yang saya berpikir saya nggak bakalan bisa, dan saya memilih untuk belok gitu. Jadi di sini teman-teman, salah satu kunci sukses dari keberhasilan mereka itu, mereka juga melakukan yang dinamakan dengan konsisten. Jadi kalau mereka ketemu dengan masalah, mereka nggak cepat menyerah. Mereka berjuang, evaluasi diri lagi, cari cara lain lagi. Seperti kita di sini, banyak ya di pandemi ini, kurang lebih udah 2 tahun MSI vakum acara-acara seperti ini. Banyak orang yang berpaling dan banyak juga. Mudah-mudahan yang di tempat ini semua orang-orang yang konsisten ya, teman-teman. Dan buktinya, saya juga sama teman-teman semua. Saya udah sempat berpikir, udahlah, kayaknya lebih bagus cari usaha lagi gitu. Tapi yang membuat saya harus fight lagi di sini, saya melihat ada banyak orang yang menggantungkan impiannya di MSI. Kalau saya pergi, berarti saya mengkhianati mereka. Saya awalnya mengajak mereka karena mereka mempunyai impian yang sama dengan saya. Ketika saya sudah sampai, saya tinggalkan mereka, itu kan menjadi beban moral ya kepada tim-tim saya. Nah, ini contohnya teman-teman, ada beberapa contoh sukses dari hasil konsisten. Ya, Thomas Alva Edison contohnya, kita udah tahu ya semua, penemu bola lampu. Bayangin, 9.955 kali loh dia gagal. Tapi dia tetap cari cara lagi, tetap konsisten mengerjakan itu sampai berhasil. Kita yang promosi, mungkin gak ada yang like atau yang komen, ya kan? Atau kita prospek gak closing, masa iya kita langsung mundur, teman-teman? Berarti kita tidak mempunyai kekuatan impian tadi loh. Ketika kita lelah, ketika kita ditolak, kenapa pentingnya sebuah menentukan siapa pemegang impian itu? Yaitu tadi, ketika kita ditolak ya teman-teman, ingat lagi, oh anak-anak saya, gitu ya teman-teman. Mereka menunggu di rumah, mereka berhak atas orang tua yang sukses, mereka berhak juga bahagia. Gimana kita bisa membahagiakan keluarga kita? Banyak orang yang mengatakan, udahlah, uang mah gak dibawa mati, kan gitu teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa berbakti ke orang tua? Bagaimana kita bisa menyenangkan anak-anak kita kalau kita gak punya uang? Ini ada yang kedua, Bob Sadino, pengusaha sukses Indonesia. Berawal dari menjual telur keliling loh. Beberapa kali juga direndahkan, ya kan? Yang telurnya busuk lah, dikatain sama tetangga dari pintu ke pintu. Dan terbukti, mendiam sekarang, walaupun sudah almarhum, memiliki gurita bisnis yang sangat pesat dan sangat luar biasa di Indonesia. Dan dikenal juga sebagai pengusaha sukses Indonesia ya teman-teman. Ada yang ketiga contohnya, Kolonel Harlan Sanders. Dia awalnya menjual ayam gorengnya itu di pinggir jalan loh. Ketika ada yang mengatakan misalkan makanannya itu nggak sesuai, dia malah
evaluasi lagi, cari resep lagi sampai benar-benar resepnya itu diterima, dan sekarang sudah memiliki 3.600 franchise KFC di seluruh dunia. Luar biasa ya teman-teman, kekuatan konsisten itu ternyata. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa lah. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Mereka punya 24 jam sehari, kita juga punya 24 jam sehari. Ada beberapa alasan konsisten bisa mengantarkan kita menjadi sukses. Konsisten bisa membuat impian kita terus terjaga. Jika hal-hal kecil kita kerjakan setiap hari, maka kita akan semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal besar. Contoh kecil kita di MSI ya teman-teman. Mungkin tiap hari kita fokuskan, hari ini aku harus ada minimal closing ecer gitu. Misalkan hari ini terjual 1, besok terjual 2, ya. Yang kecil-kecil bisa kita taklukkan, maka yang besar juga nanti Tuhan akan percayakan kepada kita. Mulai dari closing ecer, closing paket, mungkin juga akan dikirimkan member-member yang aktif di jaringan kita. Konsisten bisa membuat kemampuan kita semakin terasa. Ketika belajar hal yang baru secara terus-menerus, ternyata kita sedang menempah saraf kita. Semakin terlatih dan tidak heran jika semakin kita cakap terlatih untuk satu pekerjaan. Riset mengatakan teman-teman, sesuatu hal yang dilakukan 21 hari berturut-turut itu akan menjadi habit kita loh, kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita contohnya hal kecil ya, kita malas bangun. Kita bangunnya setiap hari jam 8. Jadi kita mau ubah nih, saya harus bangun jam 5 setiap harinya. Nah, kita mulai dari hal yang kecil itu dulu, dari bangun dulu gitu teman-teman. Nah, kita bangun jam 5 di hari pertama, besoknya walau susah, masih ngantuk, tetap bangun jam 5. Nanti di 21 hari ke depan, kita nggak bangun jam 5, kita udah merasa nggak enak gitu loh. Jadi menjadi lifestyle kita, jadi habit, jadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan inilah yang akan mengubah menjadi ke karakter kita. Dan karakterlah yang akan menjadikan sesuatu hasil yang luar biasa yang kita kerjakan. Dari yang kecil-kecil kita konsisten, maka hasil yang besar juga akan pantas dan layak kita dapatkan. Konsisten membuat kita produktif. Konsisten sangat erat dengan sikap disiplin. Jika kita sudah memilih sikap disiplin dalam mengerjakan suatu hal, maka gangguan rintangan kecil akan mudah kita singkirkan. Hal ini tentu bikin kita jauh lebih produktif ketimbang mereka yang tidak disiplin. Hampir sama ya penjelasannya sama poin kedua. Nah, di sini teman-teman ada ternyata tips agar kita selalu konsisten. Ya. Yang pertama itu ubah cara berpikir dan mindset. Ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus benar-benar dari diri kita sendiri dulu. Orang atau keadaan nggak bisa merubah kita selain diri kita sendiri yang mau berubah, teman-teman. Ya, mindset berbicara tentang diri kita karena tidak ada yang bisa merubah kita selain diri kita sendiri. Jangan menganggap hal yang kita lakukan itu berat, susah. Coba memandang segala sesuatu sudut dari pandangan positif. Terus poin yang kedua, ubahlah cara berpikir kita. Jangan langsung menyerah ketika kita belum berhasil. Jadi misalkan kita prospek nih, mulai dari yang kecil-kecil. Hari ini aku harus prospek 1, besok juga prospek 1. Jadi kita fokusnya ke prosesnya, jangan ke hasilnya dulu teman-teman. Ya, semakin kita tiap hari mengasah diri untuk melakukan sesuatu usaha yang konsisten dan pastinya tidak gampang menyerah ya. Kalau ditolak itu biasa. Mungkin sekarang 1 menolak, besok 10 orang yang akan menerima ketika kita prospek. Poin yang ketiga, jangan takut gagal. Kebanyakan kan ada orang yang bilang,
Kenapa ya? Orang kaya semakin kaya, yang miskin itu segitu-gitu aja gitu loh. Karena itu tadi mindsetnya. Kalau orang kaya yang punya banyak uang, mereka ditawarin peluang, mereka langsung tangkap dan action. Kalau kita kan selalu, nanti gimana kalau gagal? Gimana kalau produknya nggak laku? Kan gitu selalu. Jadinya kita stuck di situ-situ aja loh, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, pilihlah hal yang terpenting untuk diperjuangkan. Lebih baik kita memilih satu hal saja dan konsisten kepada hal tersebut, karena selaku manusia kapasitas kita itu terbatas. Saya pribadi nggak usah nunjuk orang, saya pribadi teman-teman. Pada saat pandemi ini jujur, saya oleng. Saya sudah sempat berpikir, udahlah mulai usaha baru, ya kan? Memang saya tetap jalanin, tetap promosi, tapi saya sadar di situ saya hanya formalitas aja. Kalau hati dan pikiran sudah mulai oleng kan gitu. Nah, mau mencoba usaha baru, saya buka salah satu usaha X gitu ya, dan ternyata nggak jalan. Terakhirnya uangnya mentok di situ, yang adanya nggak untung malah rugi. Nah, dari penjelasan di nomor 4 ini ternyata kita nggak bisa melakukan pekerjaan yang banyak dalam satu waktu gitu loh. Atau kita nggak bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Misalkan kita join MSI, berarti kita kan harus memikirkan gimana nih tim saya ini supaya bisa jalan, gimana nih besok saya bisa closing. Kalau misalkan kita ada pekerjaan lain lagi, kita mikirin ini lagi. Jadi gak usah terlalu ini Bapak Ibu, karena kekuatan kita itu terbatas ya, tekad kita, kedisiplinan kita. Jadi kalau kita menjalankan banyak hal dalam satu waktu bersamaan, mau gak mau beberapa hal yang kita jalani itu mau gak mau harus tertinggal. Jadi harus memang benar-benar fokus dan konsisten. Dari awal sudah pilih join MSI, ya kan? Akhiri sampai selesai di puncak tertinggi MSI juga. Nomor 5, berpegang pada satu tujuan. Konsisten memang merupakan hal yang sangat sulit diterapkan jika tidak ada kemauan yang tinggi dari diri kita sendiri. Maka cobalah pegang janji terhadap diri sendiri, karena konsisten juga tidak mengkhianati apa yang sudah kita janjikan. Dari awal misalkan kita join MSI, kita udah berjanji nih, saya join di MSI ini dengan uang sekian ratus ribu. Harapan saya, tujuan saya, uang yang 400 ribu ini bisa menjadi uang segini gitu ya. Itu janji kita di awal ketika kita join di MSI. Jadi konsisten itu juga ternyata teman-teman, kita tidak mengkhianati ya apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita di awal. Nah, yang terakhir, jurus langit. Ternyata dari semua yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan itu kembali lagi ke pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah langit tanpa seizin pemiliknya, yaitu Tuhan. Ya, sama seperti saya teman-teman. Di 2021 target saya untuk jadi Royal Crown itu di bulan Mei. Awalnya di bulan 2. Karena saya lahir di bulan 2. Saya targetkan dari 2021 14 Februari saya harus jadi Royal Crown. Saya usaha mati-matian, saya buat promo ke tim. Di sini ada beberapa tim saya, setiap bulan saya kasih promo. Jadi apapun saya japri semua leader-leader, karena obsesi saya harus jebol Royal Crown di 14 Februari 2021. Ternyata bukan kehendak kita ya Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu usaha yang kita lakukan itu kita kembalikan lagi kepada yang di atas. Karena kalau dia bilang tidak, gak bakalan terjadi. Dan buktinya saya ubah lagi ketika sampai di Februari, saya sempat kecewa. Februari 2020 itu masih kurang sekitar berapanya? 900-an atau 1000 poin. Kita pernah cek kemarin ya Mak Mai. Jadi saya buat target lagi Bapak Ibu. Paling lama bulan 6
Juni harus sudah jebol. Kalau nggak jebol, dalam hati saya berarti ini jalan Tuhan supaya saya buka usaha baru. Gitu loh dalam hati saya, teman-teman. Ternyata di Juni nggak jebol-jebol juga. Sempat off, dan saya lebih aktif ke usaha konvensional. Saya ada usaha konvensional, saya lebih aktif ke situ dan mengabaikan sementara yang ini, karena makanya kita itu optimis boleh, tapi tetap harus harus tetap ke yang di atas ya, nggak boleh karena saya kasih promo pasti jebol nih, berarti kita mengandalkan pikiran kita ya. Nah, di Juni nggak jebol juga. Di Juni itu saya nggak mau lagi targetin. Memang sebenarnya kita harus buat target ya teman-teman, buat target impian. Bulan segini, tahun segini saya harus jadi emerald, saya harus jadi diamond. Itu sebenarnya, tapi target itu sih bisa, tapi tetap harus realistis ya teman-teman. Usaha harus tetap sebanding dengan target kita, karena target tanpa usaha itu sama aja sia-sia. Dan puji Tuhan, waktu yang terbaik itu ternyata di Desember, tepatnya hari Minggu. Dan saya tepat hari Minggu tanggal 26 Desember. Oh, jadi saya berpikir, oh ini maksud Tuhan gitu kan. Ternyata dia mau kasih kado Natal loh buat saya kan gitu. Padahal sebelumnya saya udah kecewa. Ternyata segala sesuatunya itu ada waktunya. Jadi bagian kita ternyata teman-teman, kita hanya berusaha. Gak usah kita capek-capek mikirkan untuk mengadakan apa yang bukan bagian kita. Bagian kita itu ternyata berserah dan berusaha. Selebihnya biarkan Tuhan yang pegang kendali. Ya, itu di poin kedua, lakukan yang menjadi bagianmu, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, bersedekah, karena sebagian dari rezekimu ada hak dari orang-orang yang kurang beruntung. Percaya nggak percaya teman-teman, di 2019 saya pernah ketipu. Saya bahkan nggak kasih tahu sama suami saya, tapi ada beberapa tim di sini yang saya curhatin karena saking saya stresnya, saya ketipu sampai ratusan juta. Yang pertama yang arisan online puluhan juta, terus saya ada bergabung di salah satu bisnis travel dan di situ juga ketipu. Di situ benar-benar, padahal itu maksudnya yang manusia yang terlalu mengandalkan pikiran sendiri loh. Kalau saya join di sini pasti saya dapat banyak gitu. Padahal masih ada tanggung jawab yang sebenarnya yang harus saya jalankan gitu kan. Di situ memang benar-benar krisis keuangan. Tinggal beberapa puluh juta lagi lah di tangan. Ini yang harus diputar-putar. Gimana ya? Mau untuk stok produk pun udah mikir kan? Jadi bersedekah. Saya coba ada pembimbing rohani saya, dia bilang kalau kita memberi dalam kekurangan itu sangat besar ininya aspeknya ke kita kan gitu. Kemarin itu benar-benar saya hanya punya sedikit lagi kekuatan dari materi, saya coba sumbangkan ke salah satu gereja. Saya sumbangkan dan sampai sekarang suami saya nggak tahu teman-teman. Saya diam-diam pergi ibadah ke sana. Saya sumbangkan karena saya sempat nangis-nangis loh di live ya, di live grup tim saya. Tapi suami saya nggak tahu. Pada hari Minggu itu saya pergi ke salah satu tempat ibadah. Saya tinggalkan hanya sedikit lagi, hanya untuk pegangan gitu. Dan saya sumbangkan ke salah satu rumah ibadah di Sibolga. Dan gak butuh waktu lama teman-teman, sebulan. Kemarin itu saya cairkan platinum sampai 77 ID, berarti 70 juta ya.
saya kasih segini kok dibalikin dalam waktu yang secepat itu. Berarti bersedekah itu sangat besar. Sangat besar efeknya untuk kesuksesan kita. Jadi nggak boleh dipisah teman-temannya. Terus poin yang terakhir, doakan lalu kerjakan, sama dengan kerjakan lalu doakan. Jadi apa yang mau kita kerjakan selalu kita doakan, dan doa yang kita lakukan itu harus kita kerjakan supaya selaras ya teman-teman. Dan mulai saat ini dan seterusnya konsistenlah, pegang impian kita, pegang apa yang menjadi tujuan kita di awal ketika kita join MSI. Mungkin di awal saya belum menceritakan perjalanannya, masih hanya teori. Oke teman-teman, jadi kalau ada teman-teman yang saat ini merasa ada kesusahan atau kesulitan dalam ekonomi, yang harus dituntut untuk berjuang supaya untuk membahagiakan keluarga kita, satu hal yang harus saya tekankan kepada teman-teman, saya juga memulai bisnis ini dari berdarah-darah teman-teman, dari memang benar-benar dari nol. Sampai kita mulung juga pernah sama suami, karena saking gak punya uang loh. Terus makan bakso juga gak sanggup untuk membayar bakso, hanya semangkok bakso berapa lah ya kan. Tapi benar-benar karena gak punya. Waktu itu dia pengangguran, saya juga pengangguran. Anak sudah ada, minta sama orang tua udah malu, ya kan? Jadi kita mulung, ngumpulin botol-botol, lalu kita jual. Nah, saya join di MS ini juga modalnya ngutang, teman-teman. Saya nggak berani ngutang sama orang tua. Saya juga nggak berani ngutang sama mertua. Karena saya sampai saat ini orang yang berpikir ribuan kali untuk meminjam uang. Karena saya takut besok-besok diungkit gitu loh. Saya nggak bakalan kuat kalau, oh dia pinjam uang gara-gara ini nih. Gara-gara aku kasih pinjaman nih dia seperti ini. Itu yang saya hindari teman-teman. Jadi pada saat itu saya pulang ke kampung. Adik saya ada usaha kecil-kecil, melihara ayam. Dan pada saat itu dia jual ayamnya. Adik saya itu waktu itu masih SMP. Jadi saya bilang, pinjemlah uang, nanti saya cicil. Waktu itu masih 230-an ya join MSI. Saya pinjam 230, saya iming-imingi, saya bayar 200 setiap bulannya. Nah, dari 250 jadi 600.000 kan dia kasih gitu. Nah, ketika saya pinjam itu uang, saya beranikan join. Dan saya join pun saya nggak diprospek loh teman-teman. Saya cari di Google, saya cari di Facebook cara mendapatkan uang. Iya, jadi banyak di situ kan peluang-peluang bisnis. Dan yang pertama sekali saya kontak itu adalah orang Bali. Saya telepon, pada saat itu saya telepon, Bu, boleh dijelasin tentang MSI? Saya tanya seperti itu. Jadi saya menyodorkan diri langsung. Dan si ibu itu pada saat itu bicaranya agak sedikit ketus, mungkin lagi sibuk atau apa. Itu kan di Google saya udah kasih penjelasan semua. Tinggal baca, kalau fix join, transfer gitu. Terus saya tinggal. Dan Ci Indri ini sebelumnya adalah dibilang supplier saya. Waktu itu saya jualan baju kan. Kebetulan Ci Indri punya konvensional. Jadi saya ambil barang dari Ci Indri, saya jual. Keuntungan selisih dari modal yang saya jual itulah keuntungan saya kan gitu. Dan tiba-tiba saya masih kepikiran terus nih teman-teman akan bisnis MSI itu. Saya scroll, saya cari-cari tahu multi sukses Indonesia apa sih gitu kan. Kemarin itu produknya masih Cosex Biospray kalau nggak salah. Terus saya cari, tiba-tiba malam itu saya doa teman-teman, Tuhan aku pengen punya uang. Hanya itu, karena saking susahnya hidup, anak udah nangis-nangis, gak ada susu. Kami pergi ke kosan adik, udah jam 11 malam. Adik saya padahal masih anak sekolah loh, SMA. Ya, kita manggil-manggil dari bawah, minjam uang 100.000 untuk beli susu anak. Bukan orang tua nggak punya, bukan orang tua nggak kasih, tapi gimana ya?
suami istri yang sudah menikah dan punya anak masih minta-minta. Mungkin karena harga diri kali ya, mungkin pada saat itu kita minjam jam 11 malam, anak udah nangis-nangis, susu nggak ada habis gitu. Dan permintaan saya pada saat itu hanya aku pengen punya uang, Tuhan tunjukkan bisnis yang tepat, jalan yang tepat. Itu doa saya. Dan besoknya untuk pertama sekali Ci Indri itu nge-share tentang MSI. Gak pikir banyak, oh ini nih yang saya baca di Google. Itu waktu itu dalam pikiran saya. Langsung saya telepon. Hari itu juga saya berangkat ke kampung, pinjam modal, saya join. Saya sama sekali gak ngerti gimana cara jalanin bisnisnya, gimana produknya, manfaatnya, aku gak ngerti. Yang penting saya join dulu gitu. Jadi the power of kepepet ya. Karena emang benar-benar udah saking terhimpitnya. Dan puji Tuhan ternyata kalau kita ada usaha, produk yang saya beli itu teman-teman, ketika sampai saya langsung post di Facebook, habis. Terus saya beli lagi. Yang saya tahu MSI itu dulu seperti itu, beli jual. Saya nggak tahu itu rekrut member, bina member, nggak tahu. Nah, jadi teman-teman, mulai dari situ, ketika saya kembali lagi 2017, saya mulai memantapkan diri, menentukan siapa pemegang impian saya. Dan impian saya yang tujuan saya awalnya join MSI itu hanya pengen punya uang, itu saya ubah. Pada saat itu saya bilang, saya mau naik pesawat, minimal ke Jakarta aja gitu. Ternyata setelah join di MSI, jangankan ke Jakarta teman-teman, MSI sudah membawa saya keliling ke 5 negara di Eropa, ya, luar biasa. Berkat MSI juga kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, ya, kita bisa menabung, kita bisa membantu saudara, kita bisa bersedekah. Jadi emang benar-benar kita harus punya tujuan dan impian yang besar. Bermimpi itu gratis teman-teman. Jadi jangan kecil-kecil impiannya. Buat target impian yang besar dan usahanya tentu juga harus besar ya. Semangat buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita berkumpul hari ini bukan salah satu kebetulan. Mungkin saja ini adalah tujuan, ada rencana Tuhan di balik ini supaya lebih pulang dari sini kita mempunyai, oh dia aja yang begitu susahnya, yang begitu maju mundurnya di MSI bisa sampai karena konsisten. Saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Goroyan Kran, bisa.